penjahit rumahan di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dimurahkan rezekinya, pokoknya doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Om Ras. Oh, kisah dari Kalimantan pasti selalu menarik untuk disimak ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita menuju ke Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, sekitaran tahun 2024. Halo, ujar seorang perempuan berusia 24 tahun itu setelah mengangkat teleponnya. Kau memesan baju lah, kata orang dari seberang telepon sana yang bertanya, bisa pesan baju atau tidak? Kawa, pian hendak baju model apa? Wan ukurannya berapa? Ujar gadis itu menanyakan mau baju model apa dan ukurannya berapa. Aku hendak pesan gaun panjang sasirangan. Lawan misalnya ikam yang mau ukur akan awakku, langsung ke rumah pangkawalah. Aku mau pesan gaun panjang sasirangan, dan semisal kamu yang mengukur badanku, langsung ke rumah gimana? Bisakah? Ujar si penelpon. Gadis itu memperhatikan kain-kain yang masih berserakan di lantai, lengkap dengan gunting dan tali meteran jahit. Ulun umpat batakun dulu lah. Rumah pian di mana? Kalau boleh tahu, rumahmu di mana? Tanya gadis itu kemudian. Iya, gara-gara keasikan bertanya, sampai-sampai aku lupa memberitahukan alamatku. Sebentar ya, aku kirim lokasinya dulu. Begitu kiriman lokasinya masuk, gadis itu pun langsung memeriksa lokasi tersebut. Tapi ternyata lokasi si penelpon itu cukup jauh dari daerah tempat tinggalnya. Ampun, maaf ulun lah, rumah pian jauh banar. Ulun kada kawa mendatangi. Soalnya ulun di kecamatan Istanbul sini pangna. Oh ya sudahlah kalau begitu, ujar si penelpon lalu menutup panggilan telepon tanpa permisi. Gadis itu menghela nafas panjang, lalu kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya untuk menggunting kain sesuai pola yang sudah ia buat. Nama gadis penjahit itu adalah Lena. Dia memiliki toko online di salah satu aplikasi jual beli yang cukup terkenal dan sudah memiliki pengikut yang sudah cukup banyak. Tidak hanya itu, Lena juga berjualan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Selain berjualan online, ia juga masih menerima pesanan baju dari orang-orang di desanya yang sering datang memesan langsung ke rumah. Sejak ia berusia 9 tahunan, Lena sudah biasa membantu-bantu ibunya yang memang seorang penjahit untuk memperbaiki pakaian milik orang-orang di desa mereka. Hingga akhirnya, saat ia duduk di kelas 1 SMA, Lena mulai mencoba-coba kemampuannya untuk merancang dan membuat bajunya sendiri. Lalu, saat dia mengenakan baju tersebut untuk menghadiri sebuah acara besar di desanya, ternyata baju yang ia buat itu justru malah menarik perhatian orang-orang, dan orang-orang yang penasaran dengan baju tersebut lantas mulai bertanya-tanya, di manakah Lena membelinya, siapakah yang membuatnya, dan lain sebagainya. Dengan malu-malu, Lena mengakui bahwa baju yang ia kenakan saat itu adalah baju buatan sendiri. Namun siapa sangka, dari situ pintu rezekinya mulai terbuka
orang-orang mulai mendatangi Lena untuk memesan baju padanya. Meski saat itu usianya masih cukup muda, Lena terkenal telaten dan detail dalam pekerjaannya. Dia selalu memastikan pola baju pas di badan pemesan. Tidak jarang, ia rela begadang demi menyelesaikan pesanan tepat waktu. Di matanya, setiap jahitan bukan hanya sekedar pekerjaan, melainkan juga seni yang memerlukan ketelitian dan kesabaran yang ekstra. Berkat kerja keras dan ketelatenannya dalam merancang serta menjahit, dia selalu berhasil menghasilkan pakaian-pakaian cantik dengan kesan mewah. Seiring waktu berjalan, pesanan yang datang pun semakin banyak. Bahkan terkadang ia juga membuat kostum dengan desain cukup rumit untuk para cosplayer di desanya. Setelah lulus SMA, Lena memberanikan diri untuk membuka toko baju kecil-kecilan di rumahnya sendiri. Dan tokonya itu khusus untuk menjual baju-baju hasil rancangan dan jahitannya sendiri. Hingga kini, usahanya itu terus berjalan dengan lancar. Orderan masuk tak pernah berkurang, bahkan malah semakin bertambah setiap harinya. Tentu saja, ia kadang keteteran, lelah dan letih jadi satu setiap harinya. Tapi meskipun begitu, ada suatu kebanggaan tersendiri di dalam hati Lena, terlebih saat dia mulai bisa membeli barang-barang impiannya dan tabungannya pun perlahan-lahan semakin banyak hingga cukup untuk membeli sebuah sepeda motor metik guna mempermudah dia dalam pekerjaannya yang kadang memang harus melakukan pengantaran-pengantaran baju ke rumah-rumah pelanggan. "Lena, makan dulu," panggil ibunya dari arah dapur. "Inggih, mah," jawab Lena lalu menghentikan rutinitas potong-memotong kainnya itu. Dia beranjak ke dapur dan di sana sudah terlihat ayah, ibu, serta kakak laki-lakinya tengah duduk mengelilingi piring-piring berisi menu makanan mereka hari itu. "Wah, enak banget kayaknya," kata Lena seraya mencuci tangan pada kobokan yang sudah disediakan. "Iyalah, namanya juga pasangan mama, pasti enak," saut kakaknya. "Sawah gimana, bah?" tanya Lena pada ayahnya. "Ya, sejauh ini masih aman. Semoga saja tidak banjir sampai selesai panen nanti," jawab ayahnya. "Amin." Bah, katanya tanah yang bekas kantor desa itu mau dibangun sekolah TK ya?" tanya kakaknya Lena yang bernama Ahmad. "Iya, katanya sih begitu. TK yang sekarang itu kan bangunannya sudah tidak layak digunakan lagi. Banyak atap yang bocor dan dinding-dindingnya juga sudah pada lapuk semuanya," jawab ayahnya seraya mengambil seekor ikan puhing goreng. Saat sedang makan, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mengucapkan salam dari luar. "Assalamualaikum." "Biar ulun saja, mah. Kayaknya itu suara Tuti," kata Lena saat ibunya hendak beranjak dari duduknya. Sebelum keluar, terlebih dulu Lena mencuci tangan dan setelahnya barulah ia bergegas keluar. Di teras rumah, terlihat seorang perempuan sebayanya sudah menunggu. "Bajunya sudah jadi?" tanya perempuan bernama Tuti itu dengan bibir tersenyum. "Sudah selesai dari kemarin sebenarnya. Ayo masuk, dicoba dulu bajunya. Kalau kebesaran nanti biar aku kecilin lagi," Lena menjawab sambil tersenyum dan langsung menggandeng tangan Tuti agar masuk ke dalam rumah. Tuti mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan di rumah itu. Banyak pakaian tergantung dan ada beberapa juga yang terpasang di manekin. "Wah, bagus-bagus gaunnya," puji Tuti seraya memegang salah satu gaun. "Alhamdulillah kalau bagus. Yang ini tidak mudah pembuatannya, Ti, karena memang full payet. Lama banget aku nyelesain yang satu ini," jawab Lena. "Tapi kamu hebat, Len, bisa sampai sesukses ini," puji Tuti lagi.
Alhamdulillah, amin. Kamu juga hebat kok, sudah jadi seleb TikTok. Tuti tertawa. Seleb apanya? Pengikut baru 5.000 begitu, masih banyakkan pengikut tokomu di aplikasi Oren, ujar Tuti tertawa. Ya tokoku kan sudah bertahun-tahun, kamu baru beberapa minggu ini sudah dapat 5.000 pengikut. Itu kan luar biasa, kata Lena seraya menyerahkan bungkusan plastik baju. Tuti tersenyum, lalu menerima bungkusan bajunya tersebut. Aku coba ya, kata Tuti. Lena mengangguk dengan bibir tersenyum. Tuti lantas masuk ke ruang ganti sederhana yang memang sudah tersedia di ruangan tersebut. Tidak berapa lama, terdengar suara Tuti yang heboh. Ih, bagus banget, cantik bajunya, kata Tuti. Lena tersenyum. Kepuasan pelanggan seperti itu juga membuatnya merasa senang. Gimana? Perlu aku kecilin lagi nggak? Nggak perlu lagi nih sih, udah pas banget. Kalau dikecilin lagi nanti jadi ketat, malah kelihatan jelas lekuk tubuhku, kata Tuti. Hening. Nah, ini sisa uangnya, Len. Nanti aku mau pesan lagi di sini buat baju lebaran sekeluarga, ujar Tuti setelah beberapa saat mereka saling diam-diaman. Lena menerima uang itu sambil tersenyum. Cair banyak kayaknya ya. Goda Lena yang langsung membuat Tuti tertawa kencang. Iya, yang penting sering-sering aja live TikTok biar banyak dapat gift. Live juga bukan sembarang live. Kamu kan nyanyi untuk menghibur penontonmu. Ya begitulah, namanya juga pengamen online, kata Tuti tertawa. Kamu itu punya bakat. Suara kamu bagus, Tuti. Dan banyak juga yang suka sama suara kamu. Tuti tersenyum, lalu kemudian ia berpamitan pada Lena. Setelah Tuti pulang, Lena pun kembali ke dapur untuk melanjutkan makannya. Malam itu, sekitar pukul 12.30 malam, dia masih asyik memasang payet sambil mendengarkan alur cerita film dari handphonenya. Lena juga merupakan salah satu subscriber dari Ilo bercerita kalau di siang hari di saat sedang banyak-banyaknya pekerjaan, dia pasti mendengarkan cerita-cerita dari channel itu. Hanya saja kalau malam hari dia tidak berani untuk mendengarkan cerita-cerita seram dari channel-channel tersebut dan lebih memilih mendengarkan alur film bergenre action ataupun dongeng. Sesekali dari luar rumah terdengar suara kucing berkelahi. Hal itu sudah biasa ia dengar di setiap malam karena lingkungan tempat tinggalnya itu memang banyak orang yang memelihara kucing, ayam, ataupun bebek. Jadi bukan hal mengejutkan jika ia tiba-tiba mendengar suara hewan itu. Tok tok tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah pintu utama. Lena terdiam sejenak. Matanya menatap ke arah pintu dengan dekat. Siapa? Lena bertanya dengan suara pelan. Tak ada jawaban, namun suara ketukan beruntun masih terdengar. Dengan enggan, Lena akhirnya beranjak juga. Sebelum membuka pintu rumah, terlebih dulu dia mengintip melalui celah yang ada di pintu, namun ia tidak bisa melihat apa-apa di luar sana. Tok tok tok. Suara ketukan itu kembali terdengar. Lena memutar kunci, dan ketika pintu terbuka, terlihatlah seorang wanita berdiri tepat di depan pintu. Acil Latifah, ada apa ya malam-malam kesini? Tanya Lena tidak bisa menutupi rasa bingungnya. Saya mau pesan baju, kata wanita berusia 45 tahunan itu. Kenapa nggak lewat chat aja, Cil? Mesannya WA saya aktif 24 jam kok. Daripada Acil jauh-jauh ke sini tengah malam seperti ini kan, kata Lena sambil tersenyum. Wanita itu tersenyum simpul. Saya memang sengaja mau langsung kemari karena kurang enak rasanya kalau hanya lewat chat WA, jawab wanita itu. Lena tersenyum. Ya sudah, masuk Acil. Acil mau pesan baju yang modelnya seperti apa? Ujar Lena bertanya seraya mengajak wanita itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Di sini saja, saya buru-buru mau pulang, tolak wanita itu. Lena mengangguk lalu hening untuk beberapa saat. Saya mau pesan baju
Ucap wanita itu pelan, akan tetapi belum sempat ia melanjutkan kalimatnya, dari dalam rumah terdengar suara ibunya Lena. Lena, ngapain pintu rumah dibuka malam-malam begini sih?" ujar sang ibu yang sepertinya baru bangun tidur. Di jam-jam seperti itu, ibunya memang selalu terbangun untuk buang air kecil. Si mama, ini loh mah, ada Haji Latifah," kata Lena. Ibunya terlihat mengucek-ngucek matanya, lalu kemudian berjalan mendekat. "Latifah? Latifahnya di mana?" tanya ibunya bingung. "Ini loh ma, kemana Haji Latifahnya?" ujar Lena seraya menatap ke arah wanita bernama Latifah tadi berdiri, namun di sana sudah tidak ada siapa-siapa. "Kemana apanya Lena? Dari tadi itu mama lihat kamu sendirian," kata ibunya. "Enggak mah, tadi beneran kok ada Haji Latifah. Dia itu mau pesan baju." Sudah, istirahat sana. Kamu itu ngantuk, makanya berhayal. Pintunya jangan lupa ditutup. Mama mau ke dapur dulu." Lena yang masih kebingungan itu mulai bertanya-tanya apakah benar barusan ia hanya berhayal, tapi dia yakin tidak. Kedatangan Haji Latifah tadi jelas-jelas nyata. Dia tidak sedang dalam keadaan tidur. Ya, walaupun memang agak sedikit mengantuk, tapi tentu saja ia masih bisa membedakan yang mana hayalan dan kenyataan. Jadi bisa dipastikan kedatangan Haji Latifah itu bukanlah mimpi atau hayalan. Sebelum menutup pintu, terlebih dulu Lena mengedarkan pandangannya ke halaman rumah, namun matanya tak bisa menemukan siapapun. "Sudah, cepat tutup pintunya, lekas tidur," ujar ibunya dari dalam. Bergegas, Lena menutup pintu lalu berjalan ke arah kamar tidurnya. Entah kenapa, subuh itu rasanya dingin sekali. Bahkan setelah berwudu pun Lena sampai gemetaran karena saking dinginnya. Setelah sholat bersama, Lena pun pergi ke dapur bersama ibunya. Dia membuat kopi sementara ibunya mulai memasak untuk sarapan. "Maaf ya mah, gak bisa bantu masak. Aku harus lanjut masang pahit lagi," kata Lena seraya mencium pipi ibunya. "Iya, gak apa-apa Len," jawab sang ibu yang masih fokus dengan rutinitas memasaknya. Lena menyeruput kopi hitamnya, lalu kemudian menarik nafas panjang sebelum memulai pekerjaannya itu. Saat sedang fokus-fokusnya Lena pada pekerjaannya tersebut, tiba-tiba saja dari toa masjid terdengar sebuah pengumuman. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Latifah Azalia binti Badruni pukul 9 malam tadi." Dek, jantung Lena seakan berhenti seketika. Sebelum pengumuman itu selesai, konsentrasinya sudah buyar. Jemarinya yang tadinya cekatan menjepit jarum kini terhenti. Payet kecil yang baru saja hendak ia jahit tergelincir dari ujung jarinya dan jatuh di atas meja. "Lena," panggil ibunya yang bergegas masuk menghampiri anak gadisnya itu. "Itu Latifah yang datang ke rumah semalam bukan?" tanya ibunya dengan mata setengah melotot. Lena sama sekali tidak menjawab. Dia masih sangat syok. Bagaimana tidak syok? Di pengumuman duka itu dikatakan kalau Haji Latifah meninggal dunia pukul 9 malam. Lalu kalau begitu, siapa yang datang ke rumahnya memesan baju di jam 12 malam itu? "Lena," panggil ibunya seraya memegang pipi gadis itu. Suhu tubuh Lena naik drastis. Wajahnya pun terlihat pucat basi. "Kenapa sih Lena mah?" tanya Ahmad yang baru pulang setelah membeli kue untuk di rumah langganan mereka. "Kepidaraan Sakuna adik Kamat. Sepertinya adikmu kepidaraan Mat," kata ibunya cemas. "Loh, kenapa bisa sampai kepidaraan mah?" tanya Ahmad. "Sudahlah, jangan dibahas sekarang. Ayo, tolong angkat adikmu ke kamarnya." Dengan sigap, Ahmad lantas membantu Lena untuk bangkit dan membawanya ke dalam kamar.
Dan di saat yang bersamaan, dengan tergesa, sang ibu pun langsung keluar rumah. Sekitar 20 menit kemudian, ibunya kembali lagi bersama dengan seorang nenek-nenek. Nenek itu bernama Nenek Halimah. Beliau adalah dukun beranak yang juga sering dimintai tolong untuk menyembuhkan orang kapidaraan di desa mereka. Memangnya kenapa bisa sampai seperti ini? Tanya Nenek Halimah setelah menyentuh dahi Lena dengan telapak tangannya. Ibunya Lena pun kemudian menceritakan apa yang dialami Lena semalam. Balangai, damintukah? Rasanya merinding seluruh badanku mendengarnya, kata Nenek Halimah. Lalu menurut nenek, apakah Lena ini memang kapidaraan? Tanya ibunda Lena. Nanti sore kita pidarai. Kalau memang kapidaraan, pasti akan sembuh, jawab Nenek Halimah. Ibunya Lena mengangguk. Sementara itu, yang Lena rasakan, dia merasa kepalanya pusing, tubuhnya lemah lunglai, dan ia juga merasa kesulitan mendengarkan perkataan orang-orang di sekitarnya dengan jelas, karena suara-suara mereka hanya terdengar seperti dengungan di telinganya. Untungnya, beberapa hari setelah dipidarai oleh Nenek Halimah, kondisi tubuhnya perlahan-lahan mulai membaik dan keadaan juga sudah kembali normal. Namun meski begitu, setiap kali ia teringat akan kejadian di malam waktu Aci Latifah datang ke rumah, Lena pasti akan menangis dan ketakutan setengah mati. Dan jika sudah begitu, untuk tidur pun ia terpaksa ikut di kamar kedua orang tuanya. Hati-hati ya, Ma, Bah, kata Lena seraya mengusap air matanya. Iya, sudah, jangan menangis begitu, kata sang ibu. Jaga adikmu ya, jangan ditinggalkan sendirian, pesan kedua orang tua mereka pada Ahmad. Inggih, jawab Ahmad singkat. Pagi itu, kedua orang tuanya hendak pergi ke rumah keluarga mereka yang ada di Amuntai selama beberapa hari karena ada acara pernikahan. Namun sayang, Lena tidak bisa ikut karena banyak pesanan baju yang harus dia selesaikan. Begitu juga dengan sang kakak yang tidak bisa ikut karena pekerjaannya sedang banyak-banyaknya. Jadilah hanya Lena dan kakaknya yang ada di rumah saat itu. Lena, nanti malam aku mau nonton bola bareng sama teman-temanku. Kamu gak apa-apa kan sendirian? Tanya Ahmad. Loh, kok aku ditinggal? Kan janjinya Kak Ahmad gak akan ninggalin aku, kata Lena protes. Ya kalau gitu kamu ikut aja, jawab Ahmad dengan entengnya. Mana bisa, jahitanku masih banyak yang belum jadi. Lagian apa serunya sih nonton bola gitu aja? Susah memang kalau bicara sama perempuan yang gak ngerti tentang bola, ujar Ahmad kesal. Kalau sampai Kak Ahmad tinggalin aku akan aduin ke Abah sama Mama, ancam Lena. Allahu Akbar, Lena. Hal kecil seperti ini pun mau kamu besar-besarkan, ha? Ujar Ahmad. Lena tak mengatakan apa-apa, raut wajahnya ia pasang seserius mungkin. Oke. Aku gak akan kemana-mana, puas. Lena mengangguk, namun anggukan pelanya itu mampu membuat Ahmad mengepalkan kedua tangannya dengan raut wajah yang sangat kesal. Dan akhirnya Ahmad lebih memilih untuk masuk ke dalam kamarnya. Dia membanting pintu kamar dengan sangat keras hingga membuat Lena terlonjak kaget. Kok marah sih? Padahal kan memang sudah diamanahkan Abah sama Mama supaya nggak ninggalin aku, gumam Lena, lalu kembali mengerjakan jahitannya. Setengah jam berlalu, tiba-tiba notifikasi Facebooknya berbunyi memberitahukan kalau ada seseorang yang mengomentari postingan jualan di grupnya. Segera Lena membuka notif itu. Kak, boleh minta WA-nya nggak? Aku mau langsung ke rumah kakak aja kalau dekat. Komentar pembeli itu di salah satu postingan baju yang dijualnya di grup jual beli Facebook. Tanpa ragu, Lena pun memberikan kontak WA-nya melalui Messenger pada calon pembelinya tersebut. Dia memang memiliki 2 WA, satu WA pribadi dan satu lagi WA bisnis.
Tidak lama setelah itu, WA bisnisnya masuk satu chat yang berisi, "Halo kak, ini aku yang di FB tadi." "Ah, iya, ada yang bisa aku bantu kak?" balas Lena. Jadi gini, sebentar lagi kan aku mau ulang tahun. Aku mau pesan baju sama kakak." Boleh. Kamu mau baju yang modelnya seperti apa?" "Hmm, aku mau gaun putih yang kayak gini kak. Bisa nggak?" ujar si calon pembeli seraya mengirimkan foto gaun putih yang sangat cantik, mirip seperti gaun pengantin. Bisa, tapi aku nggak bisa cepet-cepet bikinnya. Gimana?" Chat itu centang dua dan centangnya pun sudah berwarna biru bertanda chat Lena sudah dibaca oleh si calon pembeli, namun cukup lama tidak ada balasan hingga akhirnya. "Kira-kira berapa lama selesainya kak?" tanya si calon pembeli kemudian. 3 mingguan, jawab Lena mantap. "Lama banget ya kak, aku takutnya nggak sempet pakai gaunnya," kata si calon pembeli lengkap dengan emotikon wajah kecewa. Lena agak heran saat membaca chat itu. Kenapa nggak sempat? Maksudnya gimana?" balasnya cepat. Beberapa detik kemudian, muncul balasan panjang dari si calon pembeli. "Aku itu sebenarnya lagi sakit parah. Dokter bilang umurku mungkin tinggal sebentar lagi. Tapi aku punya impian terakhir sebelum pergi. Aku ingin sekali pakai gaun putih yang cantik, biar bisa difoto sama keluarga. Jadi kalau aku nanti nggak ada, mereka masih punya foto kenangan sama aku yang bagus." Membaca pesan itu, tangan Lena yang biasanya lincah mengetik jadi gemetar. "Astagfirullah, jadi ini maksudnya dia takut nggak sempat ya?" batin Lena. Dengan hati bercampur aduk, Lena langsung membalas, "Kalau begitu aku usahakan secepatnya ya. Mungkin 1 minggu bisa selesai. Itu pun aku harus full lembur." "Serius kak, 1 minggu? Makasih banyak. Aku benar-benar bersyukur. Kakak baik banget deh. Semoga aku masih sempat pakai gaun itu. Sekali lagi makasih banyak ya kak. Aku nggak tahu harus gimana lagi kalau nggak ada kakak." Mata Lena tampak berkaca-kaca membaca chat dari pelanggannya itu. "Rumah kamu di mana? Biar aku aja yang ke sana untuk mengukur badanmu. Kalau sudah dapat ukurannya, aku akan langsung membuatkan gaun itu," kata Lena. "Beneran kakak mau ke sini?" "Iya, aku akan ke sana. Sekalian nanti pulangnya aku mau cari bahan." Lalu, sebuah chat yang berisi alamat dan peta lokasi tempat Sherlock yang akan Lena datangi pun masuk ke WA-nya. "Aku tunggu ya kak." "Oke." Lena terlihat menghela nafas, lalu kemudian ia bergegas bersiap-siap untuk segera pergi menuju ke alamat yang diberikan si calon pembeli tadi. "Mau kemana kamu Lena?" tanya Ahmad. Tanpa mengatakan apa-apa, Lena menyerahkan handphonenya dan menyuruh kakaknya itu untuk membaca chat dari si calon pembeli. "Loh, tapi ini jauh, 2 jaman dari sini," kata kakaknya. "Gak apa-apa, kan aku sehat. Masa gak bisa ngalah sama orang sakit?" jawab Lena. Ahmad menghela nafas panjang, lalu kemudian berkata, "Ya sudah, biar aku antar." "Loh, tapi kan Kak Ahmad mau kerja." "Gak apa-apa, nanti aku izin saja sama Pak Kades. Lagian besok juga kok dimulainya, aman," jawab Ahmad meyakinkan. Lena tersenyum kemudian mengangguk. Setelah mampir ke rumah Kades sebentar, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke alamat si pembeli. Setelah menempuh perjalanan yang tidak sebentar, mereka pun akhirnya tiba di depan sebuah rumah. Rumah itu cukup besar dan sepertinya memang milik orang kaya. "Ini tempatnya?" tanya Ahmad ragu-ragu. Lena mengangguk, lalu tidak lama kemudian pagar rumah pun dibuka oleh seseorang. "Penjahit ya?" tanya ibu-ibu berusia 50 tahunan yang membukakan pagar itu. Lena mengangguk, kemudian mereka pun dipersilakan untuk masuk. Lena dibawa ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada seorang gadis terbaring dengan wajah yang pucat. Meski wajahnya tampak pucat dan tubuhnya lemah, namun gadis itu tetap memaksakan diri untuk terlihat ceria. Dan Lena pun berusaha untuk bersikap seolah tak ada apa-apa. "Aku mulai ukur ya," kata Lena sambil tersenyum.
Si gadis hanya menjawab dengan anggukan dan bibir yang juga tersenyum. Kamu mau jenis kainnya persis sama seperti di foto yang kamu kirim itu kan? Tanya Lena setelah selesai mengukur tubuh gadis itu. Iya kak. Oke kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Soalnya habis ini aku mau ke toko kain mau cari bahannya, kata Lena kemudian. Iya kak. Terus untuk harga gaunnya kira-kira berapa? Lena terdiam sejenak seolah menghitung biaya pembuatan gaun itu di otaknya. Setelah berpikir sejenak, Lena pun lantas memberitahukan perkiraan harga gaunnya. Oke kak, ini untuk DP-nya ya, atau aku bayar lunas dulu aja kali ya, kata gadis itu seraya memberikan uang untuk DP-nya. Gak usah, cukup DP aja dulu, sisanya setelah gaunnya selesai, kata Lena. Oke kak, aku tunggu ya, ucap gadis itu dengan bibir tersenyum. Lena mengangguk, lalu kemudian berpamitan. Ayo kak, kata Lena setelah berada di dekat kakaknya. Langsung pulang, tanya Ahmad setelah mereka sudah berada di atas motor. Ke toko kain dulu, jawab Lena. Lalu kemudian tak ada lagi percakapan di antara dua kakak beradik tersebut. Malam itu, setelah 2 hari penuh, Lena mengerjakan pembuatan gaun tersebut dan selama 2 hari itu jugalah dia hanya sempat tidur selama beberapa jam di setiap malamnya. Namun, berkat kegigihannya itu, Lena sudah hampir menyelesaikannya. Dia memang sengaja memaksakan diri agar gaun itu lebih cepat selesainya dan bisa diantar ke pelanggannya sebelum 7 hari. Jangan terlalu dipaksakan, kata Ahmad yang melihat adiknya sudah seperti zombie dengan lingkar hitam di sekitaran mata karena kurang tidur serta waktu makan yang tidak teratur. Gaun ini harus jadi sebelum 1 minggu kak. Aku gak mau dia kecewa, kata Lena. Iya tahu, tapi kalau kamu yang sakit gimana? Ujar Ahmad khawatir. Ya, meskipun terkadang Ahmad dan Lena sering ribut, tapi sebagai saudara tentu saja ada rasa khawatir dan kepedulian di antara mereka. Aku mau ke warung dulu, mau beli telur asin sama mie. Kamu mau pesan apa? Ujar Ahmad. Roti aja kak. Ahmad mengangguk, lalu kemudian pergi. Aduh capeknya, penglihatanku juga sudah mulai berbayang. Bikin kopi dulu biar seger, ujar Lena seraya beranjak untuk menuju ke dapur. Sambil menunggu air panas mendidih, Lena memegangi kepalanya yang terasa berat. Pandangannya sesekali kabur, namun pikirannya tetap kembali pada gaun putih di meja jahit. Aku harus selesaikan gaun ini, harus, gumamnya pelan. Ketika air sudah mendidih, ia pun langsung menuangkan air panas tersebut ke dalam gelas. Seketika, aroma khas kopi jahe tercium. Setelah mengaduknya sebentar, Lena lalu meniup kopi itu sebelum kemudian meneguknya. Rasa hangat dan pahit dari kopi itu sedikit mengusir kantuknya, tapi penglihatan matanya masih berbayang. Suara pintu rumah dibuka, disusul dengan suara langkah Ahmad terdengar masuk. Dia berjalan ke dapur sambil membawa plastik berisi belanjaan. Ini rotinya. Aduh, minum kopi lagi. Jangan kebanyakan minum kopi, Len. Nanti gemeteran. Lena tersenyum tipis sambil menerima roti itu. Aku gak apa-apa kak. Yang penting gaunnya jadi tepat waktu. Ahmad hanya bisa menghela nafas panjang. Dia tahu apapun yang ia katakan tidak akan bisa menghentikan tekad adiknya itu. Kamu mau mie? Tanya Ahmad. Boleh, mie goreng aja kak. Mendengar jawaban adiknya, Ahmad pun lantas menghidupkan kompor dan menaruh wajan di atasnya untuk memasak mie. Kamu ada chat gadis itu lagi? Tanya Ahmad. Ada kemarin. Kalau hari ini belum dibales. Ahmad kembali menghela nafas panjang. Begitu mie itu selesai dimasak, mereka pun memakannya bersama-sama. Setelah selesai makan mie, Lena pun kembali ke meja jahit.
Tak disangka, Ahmad juga ikut duduk di dekat Lena, membantu memotong sisa kain kecil-kecil meski tak terlalu rapi. Biar cepat selesai, anggap saja aku asistenmu, katanya lagi. Wah, itu kan kain yang gak dipakai lagi, Kak. Ngapain dipotong-potong? Ini aja nih, nanti bantu aku masang paitnya aja, kata Lena. Oke, siap. Kapan mau mulai dipasang? Tunggu sebentar, sedikit lagi selesai, jawab Lena. Amat mengangguk. Ya sudah, kalau begitu aku tunggu sambil rebahan. Nanti kalau aku ketiduran, bangunin aja, kata Amat. 1 jam telah berlalu. Akhirnya selesai sudah menjahit gaun itu, dan kini hanya tinggal sentuhan akhir, yakni pemasangan payet. Kak Amat, panggil Lena pada sang kakak yang sudah ketiduran. Tidak berapa lama, Ahmad pun bangun, dan setelah mencuci wajahnya ke dapur, dia lantas membantu sang adik untuk memasang payet pada gaun itu. Keduanya tampak fokus hingga tiba-tiba saja brak! Terdengar suara seperti benda jatuh menimpa atap rumah mereka, membuat Lena terlonjak kaget dan mengakibatkan jarinya tertusuk jarum saat akan menjahit payet pada kain secara manual atau jahit tangan. Lena menatap kakaknya dengan wajah meringis bercampur tegang. Apa itu, Kak? Tanya Lena. Paling juga kucing, jawab Ahmad. Mendengar jawaban kakaknya itu, Lena pun merasa lega dan ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Menjelang subuh, barulah gaun putih itu rampung, dan saat dipajang di manekin, gaun tersebut terlihat sangat indah dan mewah. Lena tersenyum menatap gaun tersebut, sementara Ahmad langsung tidur begitu selesai membantunya. Besok tinggal diantar deh. Sekarang tidur sebentar dulu, gumam Lena. Saking ngantuk dan lelahnya, begitu kepalanya menyentuh bantal, Lena pun langsung tertidur. Lena, bangun Len, ujar Ahmad seraya menepuk-nepuk pipi Lena yang masih tertidur pulas. Apaan sih, Kak? Baru juga tidur bentar, ujar Lena kesal karena dibangunkan dari tidurnya yang ia rasa baru beberapa jam saja. Abah mama kecelakaan, ujar Ahmad yang langsung membuat Lena terperanjat. Tubuh Lena seketika gemetar, dadanya naik turun. Kakak bercanda kan? Tanya Lena dengan suara bergetar. Ahmad menggeleng. Mereka kecelakaan saat mau pulang subuh tadi. Terus Mama Abah baik-baik aja kan? Kata Lena masih dengan suara bergetar. Aku nggak tahu. Acil tidak mengatakan apa-apa. Tadi Acil cuma bilang Mama Abah kecelakaan dan kita disuruh menunggu kedatangan mereka di rumah karena Acil yang akan mengantar mereka pulang. Lena langsung berdiri dari tempat tidurnya. Kakinya terasa lemas, hampir saja ia terjatuh kalau tidak berpegangan pada tepian meja. Matanya menatap kosong ke arah Ahmad, berusaha meyakinkan kalau semua itu hanyalah salah paham. Kalau begitu ya cepat kita ke rumah Acil, Kak, ujar Lena terbata-bata, matanya pun mulai berkaca-kaca. Tapi kita disuruh menunggu di rumah saja, Len. Tapi aku nggak bisa diam aja di sini. Kalau kita berangkat juga percuma. Kita mungkin nggak akan ketemu sama mereka, Len. Beda arah jalan. Kita menuju ke sana, sementara mereka menuju ke sini, nggak akan ketemu. Lena kembali duduk di kasurnya, tangisnya pecah. Dia benar-benar takut kalau sampai terjadi apa-apa pada kedua orang tuanya. Lena terus menangis sampai bahunya berguncang. Mama dan Abah pasti baik-baik aja kan, Kak? Tanya Lena terisak. Iya, Len, kita doakan saja. Semoga Mama dan Abah baik-baik. Aku yakin mereka juga baik-baik saja, Len. Mungkin mereka cuma syok, makanya pulangnya diantar, jawab Ahmad. Meskipun perkataan kakaknya itu cukup masuk akal, namun perasaannya tetap khawatir. Jantungnya berdegup dengan kencang dan kantuk Lena seketika menghilang. Selama menunggu orang tuanya datang, ia tidak melakukan aktivitas apa-apa. Lena hanya duduk diam sambil menatap ke arah pintu. Begitupun juga dengan Ahmad. Bahkan tak ada obrolan antara kedua kakak beradik itu. Setelah cukup lama menunggu, tiba-tiba
Di luar rumah terdengar ramai suara orang. Lena dan Ahmad langsung beranjak, jantung mereka berdegup dengan sangat kencang. Ketika mereka sudah berada di luar, pandangan mereka tertuju pada dua buah tandu yang sedang diangkat oleh beberapa orang. Di atasnya terbujur kaku dua jenazah yang hanya terbungkus kain putih seadanya dari rumah sakit. Tubuh Lena gemetar hebat, apalagi ketika ia melihat ada Acilnya di antara orang-orang yang membawa tandu tersebut. Sejenak dunia terasa berhenti bagi Lena. Air matanya tumpah sementara Ahmad berusaha keras untuk tetap tegar meski matanya berkaca-kaca. Yang sabar ya nak, ucap Acil mereka seraya mengusap bau Lena dan merangkulnya. Namun Lena yang sudah tak mampu lagi menahan tubuhnya itu langsung jatuh berlutut. "Mama, Abah," jerit Lena, suaranya terdengar parau. Ahmad segera meraih adiknya, menariknya ke dalam pelukan meski dirinya sendiri juga nyaris runtuh. Dia tahu bahwa saat ini Lena lebih membutuhkan sandaran. Dalam diam, ia membiarkan adiknya menangis hingga baunya perlahan terasa basah oleh derasnya air mata sang adik. Orang-orang yang ada di sana hanya bisa terdiam. Beberapa ikut menitikan air mata melihat kesedihan dua bersaudara itu. Suasana di depan rumah menjadi hening. Hanya tersisa suara isak tangis dan desahan doa yang lirih terucap dari mulut keluarga dan tetangga. "Mama, Abah, Kak," ucap Lena di sela isak tangisnya. Ahmad tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengusap punggung sang adik seraya mengangguk pelan. Akhirnya jenazah orang tua mereka pun dimakamkan. Dan selama prosesnya itu Lena tak pernah berhenti menangis. Pulang dari pemakaman pun ia langsung masuk ke dalam kamar dan mengurung diri. "Lena," panggil Acilnya. Namun tak ada jawaban. Khawatir takut terjadi apa-apa pada Lena, Acilnya lantas menyuruh Ahmad untuk membuka pintu tersebut dengan paksa. Saat pintu berhasil didobrak oleh Ahmad, terlihatlah di atas kasur Lena berbaring menyamping sambil memeluk guling dan menangis. Bahkan matanya sudah sangat bengkak karena terlalu banyak menangis. "Len, dipanggil-panggil kok nggak dijawab?" tanya Ahmad. Lena tetap tak mengeluarkan sepatah kata pun. "Makan dulu ya, kakak suapi," kata Ahmad lagi. "Kak Ahmad memang nggak bisa makan di saat begini?" tanya Lena parau. "Len, kakak juga sedih. Sedih banget. Tapi kakak tetap berusaha untuk kuat. Kita harus ikhlas supaya mama dan abah bisa tenang di sana," jawab Ahmad. Tangis Lena semakin kencang. "Aku gak bisa, Kak." "Kamu bisa, Lena. Cuma kamunya yang gak mau berusaha." "Memang ada ya seorang anak yang kehilangan orang tuanya sekaligus malah ketawa-tawa, bahagia, makan-makan begitu?" "Ya aku gak bilang begitu, Lena. Aku suruh kamu makan supaya kamu gak sakit. Kamu pikir mama abah akan senang melihat kamu begini?" Lena tak menjawab. Ia menutupi wajahnya dengan bantal. "Ah, terserah," ujar Ahmad kesal seraya keluar dari kamar Lena. Setelah kakaknya pergi, Lena lantas beranjak dan menutup kembali pintu kamarnya tanpa memperdulikan sang Acil yang masih berdiri di luar pintu menatapnya. Lena benar-benar terpuruk setelah kematian kedua orang tuanya tersebut. Bahkan pekerjaan yang biasanya tak pernah ia abaikan pun kini tak pernah disentuh lagi. Sepanjang hari dia hanya akan melamun sambil mengingat kebersamaan mereka dengan kedua orang tuanya, lalu kemudian menangis dan kembali mengunci diri di dalam kamar. Hingga tak terasa 3 minggu telah berlalu setelah orang tuanya meninggal. Malam itu Lena akhirnya tertidur. Setelah lelah menangis, dalam tidur tersebut Lena bermimpi didatangi oleh gadis yang memesan gaun putih untuk ulang tahunnya beberapa waktu yang lalu. Namun
Gaun itu belum sempat Lena antarkan ke rumah si gadis karena di hari yang ia rencanakan untuk mengantar gaun itu bertepatan dengan musibah yang menimpa kedua orang tuanya. Karena kesedihan yang mendalam setelah kematian orang tuanya, Lena sampai lupa dengan janjinya pada si gadis untuk mengantarkan gaun pesanan tersebut sebelum 1 minggu. Tapi kini sudah 3 minggu berlalu, gaun itu sudah selesai, hanya saja tidak sempat diantarkan. Di dalam mimpi itu, gadis tersebut tampak mengenakan gaun putih yang Lena buat. Ia terlihat sangat cantik dengan senyum ceria yang selalu menghiasi wajahnya. "Terima kasih Kak Lena, terima kasih sudah membuatkan gaun ini untukku," ucap gadis itu. Setelah mengucapkan terima kasih pada Lena, gadis itu lantas menarik tangannya ke sebuah tempat mirip padang rumput hijau yang sangat luas. Lena sangat menyukai tempat itu, terlebih lagi ketika dari kejauhan dia melihat ada 2 orang yang datang menghampiri, dan ternyata 2 orang itu adalah kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Mereka tampak mengenakan pakaian bagus dan tersenyum ceria. Tanpa berpikir, Lena langsung menghambur ke pelukan kedua orang tuanya itu. Ia terisak dalam pelukan kedua orang tuanya. "Mama, Abah," ucap Lena terisak. "Lena, anak kami tersayang," ucap ibunya sambil membelai wajah Lena dengan penuh kelembutan. "Maafkan Mama dan Abah ya, karena tidak bisa lebih lama mendampingimu. Ketahuilah, setiap tetes doa yang kamu panjatkan selalu sampai pada kami. Terima kasih, sudah menjadi anak yang begitu kuat, walau sebenarnya hatimu sering terluka," ucap ibunya. Sang ayah menatap Lena dengan mata berkaca-kaca lalu meraih tangannya. "Kamu adalah kebanggaan terbesar kami, Nak. Jangan pernah merasa sendiri, karena cinta kami tidak akan pernah mati, walaupun jasad kami sudah terkubur di dalam tanah. Setiap kali kau merasa lelah, ingatlah, ada pelukan kami yang selalu menyelimutimu, meski kami tak lagi terlihat," ucap sang ayah yang semakin membuat Lena terisak. Mereka berdua lalu merangkul Lena dengan erat, dan hangatnya pelukan itu terasa begitu nyata. "Hiduplah dengan penuh senyum, bukan dengan air mata, karena di setiap langkahmu, kami selalu ada. Kami selalu mencintaimu selamanya," ucap mereka. Sekejap kemudian, pelukan itu menghilang. Lena tersentak, matanya terbuka lebar, pipinya basah, begitu pula bantal yang kini tergenang oleh air matanya. Isak kecil lolos dari bibir Lena. Tubuhnya bergetar seakan-akan pelukan kedua orang tuanya masih ada dan masih ia rasakan. Cukup lama Lena menangis. Lalu kemudian setelah tangisnya mereda, dia menghela nafas panjang. Di situ, dia bertekad untuk menjadi seperti yang orang tuanya katakan dalam mimpi tadi. Dia ingin kembali menjadi pribadi yang ceria, karena hanya dengan begitu orang tuanya di sana akan bahagia. Lena kemudian beranjak dan berjalan ke dapur untuk berwudu. Setelah sholat, dia lantas berdoa, memohon ampun pada Tuhan dan meminta agar selalu diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan tanpa kedua orang tuanya lagi. "Selamat pagi, Kak," sapa Lena sembari menyiapkan makanan. Wajahnya terlihat lebih segar dari sebelumnya. "Kamu baik-baik aja?" tanya amat khawatir. Lena mengangguk. "Kok nggak seneng lihat aku begini?" Lena balik bertanya. "Ya nggak begitu, aku senang kamu sudah kembali seperti dulu," ujar Amat. Lena tersenyum. Hari ini Kak Amat sibuk nggak?" tanya Lena. "Kenapa?" "Aku mau minta ditemani ke rumah pemilik gaun putih itu," kata Lena. Amat terdiam sejenak, lalu kemudian ia mengangguk. Dan setelah sarapan, mereka pun kemudian segera berangkat menuju ke alamat si gadis pemesan gaun. Sesampainya di rumah si gadis pemesan gaun,
Keluarga gadis itu tampak terkejut melihat kedatangan Lena yang mengantarkan gaun putih tersebut. Namun, yang tidak pernah Lena sangka, ternyata gadis yang memesan gaun itu sudah meninggal sekitar 2 minggu yang lalu. Lena sontak terpaku. Dia terlambat mengantar gaun itu karena terlalu sibuk dengan kesedihannya sendiri. Dan kini semua sudah terlambat. Air matanya mengalir deras. Rasa sesal terasa menyesakkan dada berkali-kali. Lena meminta maaf pada keluarga gadis itu karena tidak bisa menepati janjinya untuk mengantarkan gaun tersebut tepat waktu. Tapi untungnya keluarga gadis itu sama sekali tidak menyalahkan Lena. Mereka memaafkan keterlambatan Lena. Bahkan mereka tetap menerima gaun tersebut dan membayarkan sisa uangnya pada Lena. Sebenarnya Lena sudah menolak, namun keluarga gadis itu tetap memaksa hingga akhirnya membuat Lena mau tak mau terpaksa menerima uang itu. Setelah berpamitan dengan keluarga gadis pemesan gaun tersebut, mereka pun beranjak pulang. Sepanjang perjalanan, Lena hanya terdiam. Hatinya dipenuhi rasa bersalah, sekaligus kesadaran bahwa setiap janji yang ia ucap dan pekerjaan yang ia terima bisa membawa arti besar bagi orang lain. Dan karena itu jugalah dia bertekad untuk tidak akan pernah lagi mengulangi kesalahannya yang terlalu mengedepankan diri sendiri hingga dia lupa akan janjinya pada orang lain yang sudah berharap padanya. Selesai. Wow, luar biasa kisah-kisah dari Om Ras, emang selalu keren banget. Dan kali ini, Lena ya. Oh iya, ternyata Lena ini juga merupakan salah satu subscriber dari channel Ilo Bercerita dan channel-channel Ilo lainnya ya. Luar biasa sekali. Lena, salam kenal ya. Lena yang di Kalimantan Selatan dari Ilo di Jakarta. Terima kasih atas Lena yang sudah berkenan untuk membagikan kisah berdasarkan kisah nyata teman-teman, ini ya, based on true story. Dan oh ya juga Lena, saya mengucapkan turut berbelasungkawa ya. Semoga kedua orang tua Lena diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya hampir sama kayak saya, cuma saya dikasih jeda 100 hari itu waktu itu setelah ibu lalu ayah saya. Kalau Lena kan bareng-bareng tuh memang terpukul banget sih ya, tapi ya itulah, life must go on, hidup harus terus berjalan. Dan yang pasti kita harus tetap berbuat baik, menjadi orang baik, dan itulah yang diharapkan oleh kedua orang tua kita. Dan Lena di sini mendapatkan pelajaran yang berarti ya, karena Lena juga sempat drop tuh awalnya tuh. Jadi ya itulah teman-teman ya, sekali lagi sedih itu boleh ketika kita sedang ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi untuk selama-lamanya. Sedih itu manusiawi, yang nggak boleh itu adalah meratap, karena meratap itu adalah sedih yang berlarut-larut ya, sehingga kayak males melanjutkan kehidupan apa segala macam. Jadi ya itu yang harus kita butuhkan ya. Dan untungnya ada sosok Amat nih, sosok kakak dari Lena yang akhirnya membangkitkan semangat juga. Dan ternyata gadis yang memesan gaun itu juga ternyata sudah tiada. Jadi selang 2 minggu setelah kepergian orang tuanya Lena, gadis itu juga mengembuskan napas terakhir, tapi dia datang ke dalam mimpinya dan mengucapkan terima kasih karena Lena sudah bersedia untuk membuatkan gaun pesanannya walaupun memang belum sempat diantar. Wah, luar biasa banget, kisahnya keren banget. Sekali lagi Lena, terima kasih banyak ya atas kisahnya, dan juga Om Ras, luar biasa sekali Om Ras telah menuliskan kisah dari Lena dengan sangat baik banget. Aduh, terharu saya, itu bergetar saya membacakannya tuh, karena saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Lena juga ya. Dan terima kasih Om Ras sekali lagi, semoga juga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dan kita buang yang buruk-buruknya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.